A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terbingkis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan mencintai beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidz Tarbiyah dan Dakwah Syekh Yusuf Al-Hasani, Luwu Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Insyaallah pada sore ini atau petang ini kita akan mengkhatamkan bacaan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Sayyidil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an. Dan insyaallah kita berada pada muka surat 165 daripada kitab yang telah ditahqiq oleh Sayyidi Syekh Abdul Hamid Muhammad Ad-Darawish, yang masih menjelaskan tentang etika atau tata krama, adab-adab cara berinteraksi bersama masyarakat awam atau masyarakat umum. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain. Allahumma amin. ولا تعظن أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أولا مخايل القبول وإلا لم يستمع منك وصار خصما عليك. Dan janganlah engkau memberikan nasihat kepada salah seorang di antara mereka, yaitu masyarakat awam, ma lam tatawassam fihi awalan makhayil al-qabul, sebelum engkau memastikan atau mengira-ngira atau menyangka bahwa mereka mau menerima nasihatmu. Wa illa, dan apabila kamu tidak melakukan seperti itu, lam yastami' minka wa sara khasman 'alaik, dia tidak akan menerima nasihatmu. Oleh karena itu, sebelum kita menasihati orang awam nih atau orang masyarakat umum, kita harus memastikan dulu, benarkah nasihat ini boleh dia terima, atau apakah waktu dan momennya sesuai. Jadi dalam menyampaikan dakwah atau nasihat kepada orang itu, yang perlu kita perhatikan kan, pertama diri kita sendiri. Mampukah kita memberikan nasihat? Apakah kita menguasai nasihat itu yang kita akan sampaikan? Yang kedua, sudahkah kita mengamalkannya? Seterusnya kita lihat orang yang kita akan beri nasihat kepadanya, kira-kira dia bisa terima enggak? Sesuai enggak momennya? Ya, demikian juga setelah itu kita memastikan cara dan juga bahasa yang sesuai dengan tingkatan akalnya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khatibun nasa ala qadri uqulihim aturidu ayyukazzaballahu wa rasuluh, aturidun ayyukazzaballahu wa rasuluh. Ya. Bermuamalah kalian dengan manusia secara umum, atau berbicaralah kamu dengan sekalian manusia sesuai dengan kapasiti akalnya.
Sebab apabila kita menyampaikan suatu ilmu kepada seorang yang tak sesuai dengan kapasiti akalnya, tidak sesuai dengan kemampuan akalnya, boleh menyebabkan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ternyata dakwah kita tidak tepat sasaran, mungkin disebabkan karena kesalahan kita atau ketidaktahuan kita tentang cara yang terbaik, cara yang paling sesuai untuk orang yang akan kita nasihati, maka akan menyebabkan permusuhan atau menyebabkan kebencian dalam hati orang yang kita nasihati. Sehingga beliau mengatakan wasara khasman alaik, akan menjadi musuh bagimu. Fa idza akhta'u fi mas'alatin wa kanu ya'nafuna min at-ta'allum min kulli ahad fala tu'allimhum fa innahum yastafiduna minka ilman wa yusbihuna laka a'da. Dan apabila mereka melakukan kesalahan dalam suatu masalah agama, wa kanu ya'nafuna minat ta'allum, dan mereka enggan, tidak mau untuk belajar, min kulli ahadin, dari siapapun, fala tu'allimhum, maka janganlah kamu memaksa diri untuk mengajarnya, karena memang dia tidak mau, jangan kita paksa. Ya, bagaikan botol yang sedang tertutup, jangan kita paksakan untuk memasukkan air di saat botol itu sedang tertutup. Fa innahum yastafiduna minka ilman, karena boleh jadi sesungguhnya mereka akan mengambil ilmu itu darimu, wa yusbihuna a'daan, akan tetapi ya akan menjadi musuhmu. Dia ambil informasi itu dan seterusnya menjadi musuh. Ya, karena apa? Mereka sebenarnya tidak ingin dinasehati, akan tetapi karena kita memaksanya, maka mungkin ilmu itu mereka ambil, mereka terima, mereka dengar, dan pada akhirnya juga akan memberikan dampak yang negatif, yaitu permusuhan di antara kita disebabkan karena pemaksaan itu. Illa idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin yuqarifunaha an jahlin minhum, kecuali apabila masalah yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka lakukan itu terkait dengan masalah agama, ya, terkait dengan maksiat, dosa besar, yang apabila mereka tidak mengetahui tentang hukumnya atau kita tidak memberikan penjelasan kepada mereka, dikhawatirkan mereka melakukannya. Fadhkuril haqqa bilutfin min ghairi unfin, akan tetapi harus diingat, sampaikanlah kebenaran tentang ilmu tersebut atau tentang agama tersebut dengan cara yang lemah lembut, tanpa kekasaran dan tidak memaksa. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan, dan apabila kamu melihat dari mereka karamatan, mereka menghormatimu, demikian juga melakukan kebaikan kepadamu. Ini orang awam. Biasa kan kita berinteraksi dengan orang awam. Orang awam ini tiba-tiba aja memberikan sesuatu kepada kita. Apatah lagi seorang itu dikenali sebagai seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang penghulu misal. Ada masyarakat yang menghormati mereka. Ada masyarakat yang memberikan hadiah kepadanya. Fashkurillah alladhi habbaba ilaihim, maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan engkau dicintai dan disukai oleh masyarakat umum tersebut, sehingga mereka memberikan hadiah, mereka memberikan cenderamata kepada kamu. Wa idza ra'aita minhum syarran, dan apabila kamu melihat keburukan pada diri mereka, dari mereka, fakiluhum ila Allah ta'ala, maka serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita paksa diri untuk menasihati di saat nasihat itu tidak tepat sasaran. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan keburukan kepada kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu membalas atau tanpa perlu mendoakan, membalas dalam arti membalas dengan tindakan ataupun membalas dengan doa. Ada satu kekeliruan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Yang pertama, biasanya masyarakat menyangka bahwa membalas keburukan dan keburukan itu adalah kebaikan. Ini adalah prasangka atau sangkaan yang salah. Karena baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas keburukan dan keburukan, walaupun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk membalas keburukan seseorang dengan keburukan, akan tetapi dengan kepastian, ya, kadar atau
kepastian keburukan yang sama dan keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Apabila mereka orang-orang zalim, orang-orang kafir melakukan keburukan kepadamu, maka kamu diberikan kewenangan untuk membalasnya dengan keburukan. Akan tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan atau diam atau sabar itu lebih mulia. Nah, pemahaman salah yang ada di masyarakat, pertama, mereka menyangka bahwa membalas keburukan dan keburukan adalah suatu kemuliaan, dan ini adalah pemahaman yang salah. Yang kedua, mereka juga terkadang beranggapan, dan ini masih mendingan, membalas keburukan bukan dengan keburukan tangan, bukan dengan keburukan tindakan, akan tetapi dengan mendoakan mereka agar mendapatkan celaka atau musibah, itu pun sebenarnya salah. Ya, misalnya ada orang yang dizolimi. Lalu dia memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman itu dan kezaliman. Walaupun memang dibenarkan dalam agama, akan tapi itu bukan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bukan akhlak yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita agar kita mampu dan berusaha untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan yang sempurna. Oleh karena itu, ketika kita terpaksa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan seseorang kepada kita, maka yang kita adukan bukan keburukan itu, bukan kejahatan dan keburukan orang tersebut, akan tetapi yang semestinya kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketidakmampuan kita untuk bersabar dan menerima serta redha atas keburukan yang mereka lakukan kepada kita. Jangan kita adukan kepada Allah tentang keburukan mereka, tetapi adukanlah kepada Allah tentang kekurangan dan ketidakmampuan kita untuk menerima dan bersabar serta redha terhadap keburukan tersebut. Seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata beliau, wasta'iz billahi min syarrihim, dan mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mereka. Wala tu'atibhum, dan kamu tidak perlu menghina, mencemooh atau mencaci mereka atas keburukan yang mereka lakukan kepadamu. Wala taqul lahum, dan janganlah kamu mengatakan kepada mereka, lima lam ta'rifu haqqi wa ana fulan ibn fulanin wa ana al-fadilu fil ulumi fa inna dzalika min kalamil hamqa. Dan janganlah kamu mengatakan, mengapa kalian tidak mengenali aku? Maksudnya, tidakkah kalian mengenali aku? Mengenali hak-hakku? Wa ana fulanun ibnu fulan, dan setelah itu kita sebutkan nasab kita. Saya adalah si fulan. Ayah saya adalah menteri misal. Ayah saya adalah seorang ulama. Ayah saya adalah penguasa. Oh, tidak boleh seperti itu. Wa anal fadilu fil ulum, dan juga mengatakan, tidak boleh mengatakan, oh saya ini orang yang hebat dalam ilmu agama, orang yang faham tentang agama. Mengapa demikian tidak diperbolehkan? Fa inna dzalika min kalamil hamqa, karena sesungguhnya ucapan seperti ini merupakan ucapan orang yang hamqa itu orang dungu, orang bodoh dalam bahasa Melayu. Wa asyaddun nasi hamaqatan man yuzakki nafsahu wa yusni 'alaiha. Dan orang yang paling bodoh, orang yang paling dungu adalah orang yang menyucikan dirinya, menganggap diri sebagai orang baik, demikian juga memujinya. Allahu Akbar. Walaupun hanya sebatas lintasan hati, kita memuji diri kita, menyucikan diri kita, menganggap diri kita hebat, baik, mulia, itu adalah tazkiyah an-nafs. Dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Wa'lam, dan ketahuilah, anna Allah Ta'ala la yusallituhum 'alaika illa li dzambin sabaqa mink. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menundukkan orang-orang awam atau orang-orang masyarakat umum tersebut untuk melakukan keburukan kepadamu illa li dzambin sabaqa minka, kecuali pasti disebabkan karena dosa yang telah kamu lakukan di masa lampau
yang belum kamu mohonkan taubat kepada Allah. Allahu Akbar. Oleh karena itu, apabila ada suatu keburukan yang terjadi pada diri kita, yang mana sumber keburukan itu dari orang, ya, dari masyarakat secara umum, maka kita tidak perlu mempersalahkan mereka, atau kita tidak perlu membela diri. Demikian juga kita tidak perlu mencari kambing hitam sebagai pembelaan terhadap diri kita. Kita harus, ya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau, yang mana dosa ini belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengatakan wastaghfirillah min dzambik. Oleh karena itu segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu. Yang walaupun mungkin dosa itu kita tidak ketahui, kita tidak sadari, atau mungkin telah kita lupakan. Atau dosa itu kita telah mintakan ampun kepada Allah, akan tetapi ternyata dosa itu belum diampuni karena kesalahan yang terjadi pada diri kita. Mungkin disebabkan karena rukun dan syarat taubat belum terpenuhi, atau mungkin kita tidak bersungguh-sungguh memohon pengampunan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna dzalika 'uqubatun min Allah taala, dan ketahuilah bahwa sungguhnya itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa kun fima bainahum sami'an li haqqihim, dan jadikanlah dirimu di antara mereka, di antara masyarakat awam, sami'an li haqqihim, senantiasa mendengar perkataan-perkataan yang benar daripada mereka. Karena memang kita diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengambil kebaikan dari siapapun datangnya, dari siapapun berasal. Ada satu perkataan ulama, khudhil hikmah walau kanat min famil bahaim. Ambillah hikmah itu walaupun dari mulut seekor hewan. Ini kan gambaran kepada kita bahwa kebenaran itu merupakan hak mutlak bagi setiap muslim, dan dia berkewajiban untuk mengambil dan menadahnya dari siapapun dia, walaupun dari masyarakat awam, malah walaupun dari orang kafir. Apabila itu kebenaran, maka kita diwajibkan untuk mengambilnya, ya, tanpa mengikuti keburukan-keburukan yang ada pada orang tersebut. Sehingga ada ulama yang mengatakan, para ulama mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur ila man qala. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, kalau itu adalah kebaikan, kebenaran, maka ambillah, dan janganlah kamu tidak mengambil kebenaran itu karena melirik dan melihat kepada orang yang melakukannya, yang kebetulan tidak sesuai dengan keinginanmu, yang kebetulan tidak sesuai dengan keyakinanmu. Karena kebenaran dari manapun berasal, itu merupakan hak dan merupakan hikmah yang memang seharusnya kita ambil. Asamma'an batilihim, dan menutup mata, ya, menutup mata dari keburukan mereka. Kalau ada yang baik pada diri mereka, kita ambil. Kalau yang ada yang buruk, maka ya seakan-akan ya, tidak perlu kita perhatikan, seakan-akan tidak ada keburukan yang terjadi. Begitulah cara kita berinteraksi dengan orang awam. Ya, orang awam. Kita diajarkan oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali untuk pandai-pandai mengambil sikap ketika berinteraksi, baik ketika kita berinteraksi dengan para ulama, demikian juga masyarakat umum, demikian juga berinteraksi bersama para penguasa. Beliau mengajarkan, ya, tata cara tersebut, baik dalam kitab ini, demikian juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab beliau yang lain. Natuqan bimahasinihim, demikian juga kita diperintahkan untuk senantiasa menceritakan kebaikan-kebaikan mereka kepada orang lain. Tetapi dengan keyakinan bahwa ketika kita menceritakan kebaikan tersebut kepada orang lain, tidak menambah rasa bangga pada diri mereka, demikian juga tidak menjadi masalah atau tidak memudaratkan diri mereka.
Samutan an masawihim. Demikian juga kata beliau, ya, diam dari keburukan-keburukan mereka. Apabila ada keburukan yang nampak dari mereka, maka kita diam saja. Tidak perlu kita komentari. Demikian juga tidak perlu kita cerita kepada orang lain. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain tentang keburukan tersebut. Karena apabila kita menceritakan keburukan itu kepada orang lain, maka mereka akan semakin menjadi-jadi melakukan keburukan kepada kita dan juga kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Orang awam seperti itu, masyarakat awam seperti itu. Oleh karena itu, ya, harus sabar-sabarlah, banyak sabar berinteraksi dengan orang awam. Karena orang awam ini hati mereka sensitif. Hati mereka sangat sensitif. Terkadang kita menyampaikan sesuatu yang kita yakini cara kita sudah baik, sudah betul, memang sudah betul, sudah baik. Tapi disebabkan karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak seberapa paham tentang agama, sehingga menyebabkan bahasa hatilah yang terkadang lebih mengemuka, sehingga mereka mudah tersinggung, ya, mudah sakit hati, tergores hatilah dalam bahasa Melayu. Oleh karena itu kita kena pandai-pandai berinteraksi dengan orang awam. Jangan memaksa diri untuk menyampaikan sesuatu yang kemungkinan mereka tidak menerimanya. Lebih baik kita pendam. Alangkah lebih baiknya kita pendam, dan dalam diam kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka, membuka akal mereka, dan juga memberikan hidayah dan taufik kepada mereka untuk belajar dan kembali belajar tentang ilmu agama. Wahdhar. Nah, kemudian beliau mengajarkan kepada kita tentang tata cara bergaul atau berinteraksi dengan ulama-ulama su. Ya, karena memang di zaman Sayyidil Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala di sekeliling beliau tuh terdapat banyak ulama-ulama gadungan. Istilah kita dalam bahasa Indonesia ulama-ulama gadungan, ulama-ulama palsu. Ya, atau ulama-ulama su lah istilahnya, ulama su. Beliau mengatakan wahdhar mukhalatata mutafaqqihatiz zaman, dan hati-hatilah kamu, waspadalah kamu, ya, dalam berinteraksi bersama ahli fikih yang mempunyai sifat-sifat buruk. Maksudnya ahli fikih atau para ulama yang menjadikan ilmunya sebagai perangkap untuk mendapatkan kemewahan dunia, untuk mendapatkan jabatan atau jawatan dalam bahasa Melayu. Demikian juga untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan, ya, di tengah-tengah masyarakat atau di hadapan para penguasa. Hati-hati. Harus hati-hati. La siyama al-mustaghilina bil khilafi wal jidal. Terutama mereka-mereka yang sibuk membahas tentang khilafiyah dan berdebat. Nah, sealim dan sepandai apapun seseorang, bila mana dia sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah, demikian juga terlalu bersemangat untuk melakukan mujadalah atau perdebatan bersama ulama-ulama yang lain, maka alangkah lebih baiknya kita menghindari, ya, dan tidak tidak bergaul dengan mereka. Karena apabila kita bergaul dengan mereka, maka sifat-sifat buruk mereka akan masuk, mengalir dan menyusup ke dalam jiwa kita dan akan berubah, ya, dan membentuk karakter keburukan pada diri kita. Oleh sebab itu harus hati-hati, kena hati-hati berinteraksi dengan siapapun. Bila mana di hadapan kita atau kita mengenali ada beberapa orang yang memang alim tentang agama, faham tentang agama, akan tetapi dia terlalu sibuk berdebat. Kalau misalnya ada ustadz lain melakukan kesalahan, baik yang disengaja sama ada yang disengaja maupun tak disengaja, maka dia mendebat atau menantang, mencabar dengan ucapan-ucapan yang walaupun memang benar, akan tetapi ucapan itu boleh semakin membangkitkan kemarahan,
Maka alangkah lebih baiknya kita menghindar darinya, bukan disebabkan karena kita benci, ya, akan tetapi disebabkan karena kita khawatir, kita takut, kita risau, ya, keburukan kelemahan kita dan keterbatasan kita akan menyebabkan pengaruh-pengaruh buruk itu masuk dan sampai dalam hati kita. Na'udzubillah. Selanjutnya kata beliau, wahzar minhum, hati-hatilah dari mereka. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim. Karena sesungguhnya golongan-golongan seperti ini akan senantiasa mencari-cari keburukanmu karena sifat hasad pada diri mereka. Nah, ini persaingan antara para ulama ini, atau persaingan antara ustadz-ustadz. Hati-hati. Kalau misalnya ada tokoh agama, ada ustadz atau ada ulama yang mempunyai perangai atau sifat-sifat yang buruk, yang diantaranya adalah menggunakan segala cara dengan ilmu yang dia miliki untuk mendapatkan dunia, maka alangkah lebih baik kita menutup mata darinya, anggap tidak ada. Karena apabila kita menyentil atau menyinggung perasaan mereka atau menyebarkan kekeliruan dan kesalahan yang mereka lakukan, karena disebabkan mereka itu adalah orang-orang yang dikenal oleh publik, dikenal oleh masyarakat, mereka akan merasa gengsi. Dan akan berusaha untuk membalasnya dan mencari-cari kesalahan kita, sekecil apapun kesalahan itu. Dia akan jadikan sebagai senjata untuk menyerang dan membunuh karakter kita. Oleh sebab itu hati-hatilah. Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Karena sungguhnya mereka akan senantiasa mencari-cari kesalahanmu sepanjang masa, sepanjang waktu, sekecil dan sesedikit apapun kesalahan itu dia akan cari, dia akan catat, dan dia akan cari cara agar kesalahan yang sepele atau kesalahan yang remeh-temeh itu boleh booming, boleh mengemuka dan boleh menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan diri kita. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun. Demikian juga akan berusaha untuk mencari-cari jalan memburuk-burukkan diri kita dengan sangkaan-sangkaan yang tidak terbukti dalam benak mereka. Wa yataghamazuna wara'aka. Demikian juga senantiasa yataghamazuna wara'aka bil 'uyub, senantiasa memberikan isyarat-isyarat tentang keburukan-keburukan kita dari belakang. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangan kita, dia akan memberikan isyarat kepada orang tentang keburukan-keburukan kita dari belakang kita. Yuhsawna 'alaika atharatika fi 'ishratihim hatta yujhibunaka biha fi hali ghaidhika wa munazaratihim. Fi hali ghaidhihim wa munazaratihim. Masyaallah. Dan mereka akan menghitung-hitung keburukan-keburukanmu ketika engkau berinteraksi dengan mereka. Dihitung, oh keburukan kamu hari itu seperti ini. Walaupun itu hanya dihitung dan mereka ingat dalam benak. Ini kesalahan-kesalahan seperti itu. Sehingga dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan kita. Ketika kita berhadapan dengan mereka, dalam perdebatan misalnya kita terpaksa berdebat dengan mereka, maka itulah yang akan dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan kehormatan dan diri kita. Seperti yang terjadi di negara kita saat ini, debat kandidat presiden, Masya Allah. Yang ditonjolkan adalah kekurangan-kekurangan lawan politik. Nah, itu sebagai contoh besar. Masalah-masalah keluarga yang sudah selesai berbelas-belas tahun yang lalu masih diungkit-ungkit. Walaupun sebenarnya orang yang melakukannya telah taubat kepada Allah dan telah melupakannya. Akan tetapi disebabkan karena adanya kepentingan politik dan sifat hasad pada diri orang yang menjadi lawan politiknya, maka semua keburukan akan terlihat. Walaupun keburukan itu sebenarnya
sudah hilang dari ingatan orang yang melakukannya. Atau bahkan terkadang keburukan itu sebenarnya bukan keburukan, akan tetapi disebabkan karena kesalahan persepsi atau kesalahan dalam menerka, sehingga terkadang musuh atau lawan politik itu menganggapnya sebagai keburukan. Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya di masa lampau seakan-akan sirna ditelan bumi. Seperti itulah kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, beliau menasihati kita agar senantiasa waspada. Apabila kita mempunyai keburukan-keburukan, maka alangkah lebih baik kita menghindar untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Karena di saat kita penuh dengan keburukan dan kita tetap berinteraksi dengan mereka, mungkin pada awalnya mereka tidak menganggap keburukan-keburukan kita ini sebagai masalah karena kita tidak pernah ada masalah dengan mereka. Akan tetapi ketika suatu hari nanti kita mempunyai masalah dengan mereka, maka keburukan-keburukan itu semuanya akan dijadikan sebagai senjata untuk menyerang kita dari segala arah. Dari depan, dari belakang, samping, kanan, atas, bawah. Seperti itu. Seterusnya kata beliau, la yuqiluna laka asratan, mereka tidak akan memaafkan kesalahanmu, kekeliruanmu. Pokoknya walaupun kita telah meminta maaf, misalnya mohon maaf ya, alah kamu minta maaf sekarang misalnya, sekarang baru minta maaf, kenapa tidak dari dulu? Begitu, seperti itulah. Alangkah lebih baiknya kita menghindar dari pergaulan-pergaulan atau interaksi-interaksi sosial seperti itu. Kita ambil titik aman, bukan karena kita tidak mau menjadi pelopor kebenaran di antara mereka, akan tapi memang kelemahan yang terjadi pada diri kita. Karena kita ini manusia biasa. Wala yaghfiruna laka azallatan, dan tidak akan pernah memaafkan kesalahan-kesalahan walaupun satu kesalahan. Itulah orang yang mempunyai sifat hasad kepada diri kita. Allahu akbar. Wala yasturuna alaika auratan, dan tidak akan pernah mau menutup kekurangan kita. Malah dia yang akan mencari-cari kekurangan yang walaupun kekurangan itu telah kita sembunyikan di dasar bumi, dia akan senantiasa mencari-cari dan menggali serta mengangkatnya keluar dan akan diekspos, akan disampaikan, disebarkan kepada orang lain dengan tujuan memuaskan sifat hasad mereka dan juga untuk menjatuhkan diri kita. Dan ini terkadang juga terjadi atau berlaku di kalangan keluarga kita. Di kalangan keluarga kita, saudara kita, mungkin sepupu kita, atau orang-orang dekat kita. Sifat hasad itu bisa menempel pada siapapun. Jangan kita menyangka bahwa orang yang ada di dekat-dekat kita, dari golongan keluarga kita, mereka itu adalah manusia yang sempurna. Akan tetapi pada waktu yang sama juga jangan kita menganggap bahwa mereka semua adalah orang-orang buruk. Kita tetap waspada dan tetap menilai segala sesuatu dengan neraca keadilan. Kita harus adil. Coba kita lihat yang hasad dan dengki kepada baginda Rasulullah SAW itu siapa? Paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau. Dan itu sebagai contoh dan gambaran umum bagi kita bahwa semua manusia rentan terserang oleh penyakit-penyakit hati. Bagi kita yang telah memahaminya, maka yang perlu kita persiapkan adalah tameng dan memproteksi diri kita dari imbas-imbas keburukan itu dengan cara menjauh. Bukan berarti kita marah dan benci. Demikian juga diam, bukan karena kita marah dan benci, akan tetapi dengan tujuan untuk menyelamatkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita, agar tidak menjadi bulan-bulanan bagi mereka, agar tidak menjadi santapan renyah bagi mereka untuk menghina, mencaci maki dan juga menjatuhkan kita. Dan bahkan saya merasa bahwa itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ketika mereka ingin melakukan keburukan kepada kita dan kita menghindar agar keburukan itu tidak terjadi,
Maka saya rasa, dan para ulama sudah menjelaskan bahwa itulah merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka, agar apa yang mereka inginkan, keinginan buruk mereka itu tidak tercapai. Keinginan buruk mereka itu tidak tercapai dan tidak terrealisasi. Itu kan bukti bahwa kita sayang dan cinta kepada dia. Seterusnya kata beliau, yuhasibunaka 'ala an-naqiri wal qatir wa yahsadunaka 'ala al-qalili wal katsir wa yuharriduna 'alaika al-ikhwana bin namimati. Allahu akbar. Dan mereka akan senantiasa meneliti kamu, ya, senantiasa menghitung ya, kesalahan-kesalahan kita sekecil apapun. Demikian juga senantiasa hasad pada diri kita, sesedikit apapun harta benda yang kita miliki, walaupun mungkin terkadang kita hanya memiliki sandal misalnya, atau selipar yang lebih baik dari seliparnya mungkinlah. Yang namanya orang yang sudah punya hasad, ya tetap menganggap bahwa sandal atau selipar yang kita miliki itu adalah suatu harta yang tidak pantas dan tidak patut kita miliki, dan dialah orang yang merasa berhak memilikinya. Orang hasad seperti itu. Apabila seorang telah mempunyai sifat hasad kepada diri kita, maka sekecil apapun nikmat yang ada pada diri kita itu akan senantiasa menggelisahkan hati mereka. Menggelisahkan hatinya. Dia akan senantiasa merasa dirugikan. Walaupun kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mereka, tetapi disebabkan sifat hasad itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli." Apakah pantas mereka bersikap hasad kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sifat hasad berbahaya. Kata ulama, kata guru kami dulu di pondok, ya, al-hasud la yasud. Ya. Al-hasud innamal hasud la yasud. Orang yang mempunyai sifat hasad tidak akan pernah menjadi orang mulia, tidak akan pernah menjadi pemimpin yang dihormati, tidak akan pernah menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Orang hasad seperti itu. Ya, innamal hasudu la yasud. Ya, innamal hasudu la yasud. Sungguhnya orang yang mempunyai sifat hasad tidak akan pernah menjadi pemimpin baik, tidak akan pernah menjadi orang mulia. Dan juga akan mempengaruhi orang lain untuk menceritakan keburukan kita. Mempengaruhi orang lain, datang ke tetangga-tetangga, datang ke kawan-kawannya, membangkitkan semangat kita untuk menceritakan tentang keburukan kita, dan juga berusaha untuk mengadu domba antara sesama, antara kita dengan masyarakat yang lain. Wal balagati, demikian juga wal buhtan, dan juga menyebarkan berita-berita bohong dan tidak sesuai dengan fakta. Istilah kita hoax lah di Indonesia itu. Ya, berita hoax. In radu fa zahiruha al-malak. Akan tetapi, nah di sini kita lihat, apabila mereka kelihatannya ridha kepada kita, kelihatannya senang kepada kita, fa zahiruhum malak. Fa zahiruhum al-malak, maka akan kelihatan sifat lemah lembut yang berlebihan dari mereka. Nah, Allahu akbar. Orang yang hasad atau orang yang benci kepada kita, apabila ada sesuatu yang diinginkan pada diri kita, ada sesuatu yang diharapkan, maka dia akan bertingkah laku seperti orang yang tidak punya masalah dengan kita. Lemah lembutnya luar biasa. Zahirnya kelihatan lemah lembut, kata Sayyidina Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Wa in sakhatu fabatinuhum al-hanaq. Dan apabila dia marah kepada kita, maka di dalam hatinya penuh dendam, kesumat, penuh dengan kemarahan. Zahiruhum siyabuhum. Zahiruhum siyabun wa batinuhum, Allahu akbar, ziabun. Dilihat dari depan, dari luar, wah, pakaiannya bagus, rapi, sopan kepada kita, lemah lembut kepada kita. Tetapi apabila kita melihat atau menerawang masuk ke dalam jiwanya, ternyata dia adalah
Seorang manusia yang mempunyai sifat seperti serigala. Kelihatannya manusia tapi ya, manusia bersifat serigala. Zi'abun itu artinya maksudnya adalah serigala. Inilah orang-orang munafik, inilah sifat orang yang hasad. Hadza hukmu ma qata'at bihi al-musyahadatu ala aktsarihim illa min ismatillah ta'ala, illa man 'asamahu Allah ta'ala. Dan ini merupakan kenyataan yang memang terbukti di kalangan kebanyakan mereka, dan itulah secara umumnya ya. Dan telah terbukti kecuali orang-orang yang telah mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasuhbatuhum khusranun, maka bersahabat dengan tipikal atau tipe orang seperti ini, orang-orang seperti ini adalah kerugian. Wa mu'asyaratuhum khuzlanun, dan bergaul serta berinteraksi dengan mereka akan menimbulkan kehinaan pada diri kita. Hada hukmu may yuzhiru lakal shadaqah. Inilah kenyataan bagi orang yang memperlihatkan rasa pertemanan atau persaudaraan kepadamu. Lihat, kelihatannya kayak saudara. Dan itu banyak terjadi, Allahu Akbar. Saya baru ingat ada seorang kawan di kampung. Ketika beliau kaya, Masya Allah, orang datang ke rumahnya, ramah tamah, bermanis muka, dimanapun ketemu pasti menyapa, dimanapun ketemu. Bahkan terkadang ya, nggak tanggung-tanggung, walaupun rumahnya jauh dari rumah kawan ini, dia datang. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dan ngobrol sebentar aja. Karena apa? Karena kawan kami ini kaya raya, subhanallah. Tanah luas, rumah mewah, mobil, Masya Allah, luar biasa. Kehidupan yang makmur. Dan memang kawan ini adalah orang yang pemurah. Siapapun dia bantu, walaupun bukan keluarganya, dia bantu. Dan dia tidak perhitungan, tidak berkira dalam bahasa Melayu. Tetapi kenyataannya setelah beliau jatuh bankrupt, miskin, sebenarnya tidak miskin, hanya ya rugi dalam bisnis begitu. Dan harta bendanya mulai berkurang. Maka orang-orang yang tadinya datang akrab, menyapa, datang bermuka manis, berubah menjadi seolah-olah bermusuhan dengan dirinya. Menoleh pun sudah tidak sanggup. Subhanallah. Tapi alhamdulillah teman itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan sehingga dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Fa kaifa may yujahiruka bil adawah? Bagaimana lagi ya dengan orang-orang yang telah nyata-nyata menampakkan permusuhan kepadamu. Maksudnya apa? Hati-hatilah dengan orang yang kelihatannya akrab kepada kita dari golongan orang-orang yang memang kita tidak kenali. Bukan berarti kita berburuk sangka. Berburuk sangka dengan hati-hati itu memang hampir serupa, ya beda-beda tipis lah kalau dalam bahasa Indonesia, 11-12, tetapi tetap berbeda. Waspada dan buruk sangka. Waspada kita diperintahkan ihtiras, istilahnya ihtiras. Ya. Adapun yang diharamkan itu adalah berburuk sangka. Tetap kita waspada. Qala al-Qadhi Ibnu Ma'rufin rahimahullah, Qadhi bin Ma'ruf, seorang imam besar, telah berkata, memberikan nasihat dalam bentuk syair, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marratin fala rubbama inqalaba as-sadiqu fakana Allahu akbar a'rafa bil madarrati. Hati-hatilah, waspadalah terhadap musuhmu satu kali kewaspadaan. Wahdhar sadiqaka alfa marrah, akan tetapi untuk sahabat orang yang dekat kepadamu, maka kehati-hatianmu harus berlipat-lipat ganda, 1000 lipat ganda dibandingkan kewaspadaanmu terhadap orang yang memang nyata-nyata memusuhimu.
Fala rubba man qalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Karena boleh jadi yang pada awalnya adalah sahabat dekat, sahabat karib, berubah menjadi musuh, dan dia adalah seorang yang paling tahu cara untuk menjatuhkan kita. Sahabat apabila telah menjadi musuh, dia adalah orang yang paling faham, paling tahu cara untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Karena apa? Seorang sahabat itu telah mengetahui seluruh diri kita, lahir dan batin kita, kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan kita. Oleh sebab itu kata beliau, waspada dan hati-hati terhadap keburukan seorang sahabat yang dikhawatirkan berubah menjadi musuh, ya, itu harus lebih kita waspadai 1000 kali lipat dibandingkan kewaspadaan kita terhadap orang yang memang nyata-nyata memusuhi kita. Karena boleh jadi orang yang nyata-nyata memusuhi kita itu belum mengenal diri kita. Akan tetapi setelah mengenal diri kita, bisa berubah menjadi sahabat kita. Tapi bukan berarti kita berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kehati-hatian itu perlu. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam, demikian juga Al-Imam Ibnu Tamam radhiyallahu taala an berkata, aduwuka min sadiqika mustafad. Fala tastaksiru min as-sihab. Fa inna ad-da aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarab. Allahu akbar. Aduwuka, musuhmu, min sadiqika mustafad. Ya. Min sadiqika mustafad. Musuhmu dibandingkan sahabatmu lebih mengambil manfaat. Fala tastaksiru, maksudnya kamu lebih bisa mengambil manfaat dari musuhmu dibandingkan dari orang yang dekat kepadamu. Fala tastaksiru minas sihab. Oleh karena itu jangan terlalu banyak bersahabat, berkawan. Karena apabila kita berkawan, akrab dengan seorang, terkadang yang terjadi adalah kita tidak berani menyampaikan nasihat, ya, kepada sahabat kita karena kita takut menggores hatinya. Kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Ya, kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Sehingga terkadang apabila dia melakukan keburukan, kita memberikan dukungan dan sokongan atas keburukan itu karena kita merasa bahwa dia adalah sahabat dan teman kita. Adapun orang yang memang memusuhi kita, apabila kita mempunyai ilmu agama yang cukup, maka seorang musuh yang selalu mencari-cari keburukan yang ada pada diri kita, dari keburukan-keburukan yang diketahui oleh musuh kita itu, kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil iktibar tentang kualitas diri kita sendiri. Maksudnya, dari musuhlah kita bisa mengetahui atau boleh mengetahui keburukan-keburukan kita untuk kita perbaiki dan ya, kita hilangkan dari jiwa kita. Kata beliau, fa innad-da aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarab. Karena sungguhnya penyakit yang kronik atau kronis dalam bahasa Indonesia itu lebih banyak engkau saksikan imbas atau dampak dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu sebenarnya isyarat kepada sahabat. Ya, subhanallah. Beliau mengisyaratkan, ya, mengumpamakan bahwa sahabat itu ibarat makanan dan minuman. Dan ternyata penyakit itu kebanyakan bersumber dari makanan dan minuman. Maksudnya hati-hatilah dalam bersahabat. Hati-hati. Bagaimana cara kita berhati-hati? Dengan senantiasa menjaga prinsip-prinsip persahabatan. Menjaga adab-adab persahabatan. Sehingga apabila suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bermasalah dalam persahabatan itu, maka dia tidak akan mempunyai celah. Ya, tidak ada peluang baginya untuk mencari-cari kesalahan, ya, dan menjadikannya sebagai senjata atau alat untuk menghancurkan kita. Karena ketika kita bersahabat, kita berusaha untuk menunaikan hak-hak persahabatan. Ya, seperti itu. Walaupun memang ada juga orang, walaupun kita sudah jaga ada persahabatan, ketika silaturahim itu terputus, dia tetap ya, tidak peduli dengan diri kita dan senantiasa mencari-cari kesalahan
dan bahkan sesuatu yang tidak dianggap sebagai suatu kekeliruan atau kesalahan pun bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan diri kita. Kewaspadaan itu harus tetap ada. Wa kun kama qala Hilal bin al-Ala ar-Raqi, dan jadilah kamu seperti apa yang disebutkan oleh Sayyid Imam Hilal ibnu Ala ar-Raqi. Beliau mengatakan dalam syair beliau, lamma afautu wa lam ahkit an ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Tatkala saya memaafkan seluruh orang, Allahu Akbar. Tatkala saya memaafkan seluruh orang dan saya tidak pernah dengki kepada siapapun, maka itu membuat hatiku tenang dan damai dari permusuhan. Masya Allah. Ini sebenarnya merupakan ajaran baginda Rasulullah SAW yang diramu dalam bentuk syair. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memaafkan seluruh orang, seluruh manusia, dan juga tidak bersifat dengki atau hasad kepada siapapun, bahkan atau malah kepada orang-orang yang memang memusuhi kita. Maafkan saja. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi liadfa'a asyarra anni bittahiyyat. Saya senantiasa memberikan penghormatan, senantiasa menghormati siapapun, termasuk musuhku, orang yang memusuhiku, inda ru'yatihi, ketika saya berjumpa dan melihatnya. Nah, ini orang yang hebat. Biasanya kan kalau dua orang yang saling memusuhi bertemu, mereka akan berpikir tentang bagaimana cara untuk bisa mengalahkan atau menjatuhkan musuh yang akan dia temui. Adapun yang diajarkan oleh beliau, saya tetap menghormati musuh, orang yang memusuhiku ketika saya berjumpa, bertemu dengannya, tujuannya agar saya selamat dari keburukan, dengan berkat penghormatan dan salam yang saya sampaikan kepadanya. Kami pernah diajarkan oleh guru kami di pondok dulu, kiai kami yang bernama Kiai Haji Abdul Aziz Rajmal, kiai saya yang pertama. Beliau mengatakan kepada kami, saya masih ingat lagi, apabila guru kamu marah kepada kamu, maka kamu jangan lari, tapi datang dan jumpailah dia. Dengan cara apa? Dengan cara beradab, tetapi sebelum itu ucapkanlah salam berulang kali sebagai permohonan jaminan keselamatan atas dirimu. Ya, subhanallah. Dan ini merupakan gambaran umum dari ungkapan beliau itu. Wa udhirul bishra lil insani ubghiduh. Dan saya juga akan senantiasa memperlihatkan rasa bahagia, gembira kepada seseorang yang sebenarnya saya marah kepadanya. Apabila kita marah kepada seorang, yang sebenarnya kita lakukan adalah memperlihatkan, tetap menjaga diri kita, mengontrol diri kita, dengan apa senantiasa tetap berpenampilan stabil, senyum. Karena biasanya sifat marah itu akan bisa sembuh dengan senyum yang walaupun pada awalnya kita paksa. Kita misalnya mau marah kepada orang lain, kita paksa senyum, insya Allah akan meredahkan kemarahan itu. Karena senyum itu ibarat air, manakala kemarahan itu ibarat api yang berkobar. Ka'annahu qad mala qalbi masarrat, seakan-akan hatiku penuh dengan riang gembira saat bertemu dengan orang yang memusuhi kita seperti itu. Walaupun kita marah atas perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya kepada kita, akan tetapi tetaplah tampilkan wajah yang manis, seakan-akan tidak ada masalah yang terjadi dan berlaku. Itu ajaran baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW apabila beliau marah kepada seorang sahabat, pada saat itu saja beliau marah. Dan apabila beliau berjumpa setelah itu, baginda Rasulullah SAW tidak pernah menampakkan atau memperlihatkan wajah masam beliau kepada sahabat yang kemarin atau semalam beliau marah kepadanya. Itu sebagai tanda bahwa di hati beliau tidak ada dendam. Adapun orang yang mempunyai sifat dendam, dengki, apabila dia marah kepada seorang,
maka kemarahan itu akan senantiasa bertahta dalam jiwanya. Dan di mana dan kapanpun dia berjumpa atau bertemu dengan orang yang menyebabkan dia marah, maka akan tampil sifat ya, keburukan itu pada wajahnya dengan muka masam, dengan muka yang menakutkan, seakan-akan memberikan isyarat tentang kemarahan yang sedang berkecamuk dalam jiwanya. Dan itu adalah suatu keburukan yang sangat buruk. Selanjutnya kata beliau, walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Saya tidak akan mungkin bisa selamat dari keburukan orang yang saya tidak kenali. Demikian juga saya tidak akan mungkin bisa selamat dari keburukan orang yang mencintaiku. Karena memang terkadang orang yang mencintai kita, ketika cinta itu berubah menjadi benci, maka seluruh keburukan-keburukan kita akan kelihatan. Ya, seluruh keburukan-keburukan kita akan dikorek-korek. Bahkan terkadang kebaikan-kebaikan kita pun bukan hanya tidak dianggap, bukan hanya tidak dikira, diambil kira dalam bahasa Melayu. Bahkan terkadang kebaikan-kebaikan kita itu pun dianggap sebagai suatu keburukan. Bagaimana cara kita agar kita tidak terjebak dalam problem ini? Cara kita adalah tetap menjaga akhlak, akhlak persahabatan, demikian juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kekuatan dan sokongan daripada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu da'un da'uhu al-mahdu tarkuhu. Dawahu al-mahdu tarkuhu. Manusia itu pada umumnya penyebab berbagai macam jenis penyakit. Orang yang terlalu banyak berinteraksi dengan manusia saat dia dalam keadaan lemah, maka terlalu banyak bergaul dan manusia itu akan mendatangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya. Dan cara penyembuhan yang paling bagus, yang paling sesuai adalah menjaga jarak dari mereka. Menjaga jarak. Meninggalkan mereka bukan disebabkan karena kita benci, bukan disebabkan karena kita marah, akan tetapi menjaga agar hati kita yang lemah ini tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan yang datang daripada luaran. Wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwah. Akan tetapi ingat bahwa menjaga jarak dengan mereka dengan niat yang buruk itu hukumnya berdosa, memutus tali silaturahim. Tetap kita menjaga jarak, akan tetapi dengan niat untuk menjaga hati kita yang lemah ini dari keburukan-keburukan yang boleh menimpa hati kita. Fasalimin nasa taslam min gawailihim. Oleh karena itu, berdamailah, hidup bersama manusia agar kamu selamat dari tipu dayanya. Wa kun harisun ala kasbi at-taqiyat, dan berusahalah untuk senantiasa mencari-cari proteksi, mencari-cari perlindungan dari segala jenis keburukan yang datang daripada dalaman, demikian juga daripada luaran kita. Wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim asamma abka a'ma dzataqiyat. Bergaullah, berinteraksilah dengan seluruh manusia dan sabarlah atas cobaan yang ditimpakan melalui mereka. Apabila musibah dan cabaran itu datang menghampiri, asamma abkama a'ma dzataqiyat. Jadikanlah sebagai berperilakulah seperti orang yang seakan-akan tuli, bisu dan buta, sebagai tameng atau sebagai benteng bagimu untuk tidak terjebak oleh keburukan-keburukan mereka. Nah, itu. Maksudnya apabila ketika kita berinteraksi dengan manusia, ada keburukan yang nampak dari mereka, seakan-akan kita tidak melihatnya. Ya, buat diri macam tak nampak lah, seperti itu. Sambil kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada mereka. Sebab bila mana kita memaksa diri untuk menasihati mereka dan dia orang ini adalah orang-orang awam yang tak seberapa paham tentang agama dan mempunyai sifat hasad, dengki, iri hati kepada kita, maka itu malah boleh menyebabkan kehancuran lebih besar lagi. Wa kun aidan kama qala ba'dul hukama, dan jadilah kamu juga seperti mana yang telah diperkatakan oleh ahli hikmah. Ilqa sadiqaka wa aduwaka biwajhir ridha. Bertemulah dengan musuh
dan sahabatmu dengan wajah manis. Ketemu dengan musuh atau sahabat itu sama aja, dengan wajah manis. Jangan pula kita tukar. Jumpa dengan sahabat, Assalamualaikum. Jumpa dengan orang yang marah kepada kita, kita tak nak. Ya, bagi tengok wajah kita. Oh, tak boleh macam itu. Kita kena adil. Karena kedua-dua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dia adalah tergolong sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kena adil. Min ghairi mazallatil lahuma, akan tapi dengan tidak menghinakan diri kepada mereka. Tetap manis tapi jangan sampai kita menghinakan diri kita. Buat sesuatu yang menyebabkan kita terhina atau dihina. Wala haibatin lahuma dan jangan tampakkan rasa risau atau takut berjumpa dengan mereka. Biasa aja. Tetap ada karisma, ada wibawa. Wa waqqir min ghairi kibrin, dan tampillah dengan penampilan yang sigap. Ya, berkarisma tanpa disertai dengan sifat sombong. Maksudnya kita diperintahkan untuk berpenampilan biasa aja. Jangan nervous, jangan grogi ketika berjumpa dan bertemu dengan musuh. Demikian juga jangan terlalu percaya diri ketika bertemu dengan orang yang mencintai kita. Biasa-biasa saja. Ya, jangan takalluf dan jangan tasannu. Ya, kata para ulama. Jangan buat-buat diri hebat, buat-buat diri tampillah seperti mana biasanya. Wa tawadhu min ghairi madzallatin, bersifat tawadhulah kamu kepada mereka berdua, sama ada orang yang memusuhi kita ataupun orang yang menyayangi kita. Min ghairi madzallah, akan tetapi dengan tidak menghinakan diri. Wa kun fi jami'i umurika fi awsatiha, dan jadilah kamu sebagai seseorang yang berada pada posisi pertengahan, sederhana dalam seluruh perkara hidup kita. Jadi orang yang sederhana, dalam bahasa Melayu sederhana. Ya, sederhana. Biasa-biasa sajalah kalau dalam bahasa Indonesia. Tampil hidup biasa-biasa saja. Tidak nampak seperti orang sombong dan juga tidak kelihatan seperti orang dungu. Seperti itulah istilah kita. Fakila tarafail umur kama qil. Seperti yang dikatakan, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahjis sirati qawimu. Ya, berusahalah untuk berada di pertengahan. Ya, maksudnya pertengahan itu ya sederhana, tidak berlebihan. Karena sesungguhnya bersikap sederhana itu merupakan jalan menuju kesuksesan atau jalan lurus menuju kesuksesan yang kuat. Wala takun fiha mufriton atau mufarriton, dan janganlah kamu melakukan sesuatu secara berlebihan atau tidak sempurna, kekurangan ya, dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kamu. Fa inna kila halil umuri zamimu, karena terlalu berlebihan atau terlalu menggampangkan, ya, mengabaikan, itu adalah sesuatu yang buruk. Wala tanzur fi itfaika wala tuksiril iltifata ila waraika. Nah, ini selanjutnya adalah adab-adab sama ada ketika berjalan, demikian juga berjumpa dengan orang lain secara amnya. Dan janganlah kamu memandang pada dirimu dengan pandangan merasa diri hebat. Itu yang dimaksud dengan wala tanzur fi itfaika. Jangan merasa diri hebat, memandang diri kita ini hebat. Jangan. Nauzubillah. Wala tuksiril iltifata ila waraika, dan ketika kamu berjalan kaki, jangan terlalu banyak menoleh ke belakang, melihat dia seperti ini. Atau istilah kita celingak-celingu lah, lihat bangunan-bangunan sana sini semua kena tengok. Oh, tak boleh. Itu su'ul adab. Tak boleh. Takut-takut nanti mata kita tertuju kepada sesuatu yang haram. Nauzubillah. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala an, berpuluh-puluh tahun beliau tidak pernah berani memandang ke langit. Sebab rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bila mana berjalan, kemanapun beliau melangkah, arah pandangan beliau, tatapan mata beliau senantiasa ke tanah. Ya, untuk mengingatkan beliau tentang asal muasal beliau daripada tanah, sehingga tidak menyebabkan beliau sombong. Dan kita mengetahui dalam sejarah
bahwa Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu taala di mata beliau ini ada garis hitam sini. Bukan disebabkan karena luka, tak. Akan tetapi disebabkan karena terlalu banyak menangisi dosa-dosa. Ya, sini. Luar biasa. Selanjutnya kata beliau, wala takif 'alal jama'ah, dan kamu jangan berhenti menjumpai sekumpulan manusia yang sedang berkumpul tanpa ada keperluan. Jangan pula tiap jumpa dengan jamaah, sekumpulan jamaah, terus kita berhenti, ya, bincang, borak-borak dalam bahasa Melayu, borak-borak, ngobrol-ngobrol, ngerumpi dalam bahasa Indonesia. Jangan. Wa idza jalasta fala tastawfiz. Allahu Akbar. Dan apabila kamu terpaksa singgah untuk bersembang dengan mereka, apabila kamu duduk, maka janganlah kamu mengangkat satu kakimu. Nah kan biasa, bersilang, menyilang kaki lah. Paham ya? Paham nggak? Duduk di atas kursi, lepas itu kaki kanan kita angkat naik ke paha atau paha kiri kita. Menyilang kaki. Jangan buat macam itu. Itu bukan adab dalam Islam. Ya, bukan adab dalam Islam. Kecuali, ada kecuali, kata para ulama. Kecuali yang kita hadapi ini adalah orang kafir yang sombong dengan kekafirannya. Maka kita diperbolehkan untuk mengangkat satu kaki kita, ya, agar dia tidak memandang remeh kepada kita, dan agar dia tahu bahwa kita tidak merasa gentar menghadapinya. Adapun bila mana kita berhadapan dengan sesama muslim, maka kita tidak dibenarkan, kita tidak diperbolehkan untuk mengangkat satu kaki kita ke kaki kiri atau ke kaki kanan. Wa tahaffaz min tashbiki asabi'ika, dan jangan pernah engkau melakukan tashbikil asabi macam ini di hadapan orang. Kalau buat macam ini tak apa. Sebab kata para ulama, ini merupakan satu di antara kebiasaan syaitan. Ini kebiasaan syaitan seperti ini. Menandakan keputusasaan. Ini seperti ini. Dan juga kata para ulama, ini menyebabkan seorang mengundang ngantuk. Orang yang macam ini seolah-olah dia mengundang ngantuk. Maknanya saja-saja nak buat diri nak tidur. Walaupun sebenarnya dia tak ngantuk pun. Macam itu. Nah, macam ini. Tak boleh. Terutamanya dalam masjid atau surau. Adapun macam ini tak apa. Seperti itu. Ini tak boleh. Tashbikil asabi'. Boleh. Kalau macam ini tak apalah. Sebab macam ni ya, kebiasaan syaitan. Wal abathi bi lihyatika wa khatamik. Demikian juga jangan buat gerakan-gerakan yang sia-sia, yang tak ada guna dengan cara menyibakkan lihya. Lihya itu macam ni. Ada orang yang punya jenggot kan, saja macam ni. Karena itu merupakan kebiasaan orang yang sombong, orang takabur. Isyarat kepada sifat takabur. Demikian juga jangan memusing-musingkan atau memutar-mutar cincin. Macam orang tak ada kerja ya, mutar pusing-pusing cincin macam ini tak boleh. Su'ul adab. Bila mana kita sedang berada dalam perhimpunan. Selanjutnya kata beliau, wa takhlili asnanika, demikian juga jangan korek tai gigi di hadapan orang. Ambil apa dia? Pembersih gigi daripada kedai, semisal lepas makan kan, siap makan, jumpa dengan kawan, ambil, nah, macam ni, tak boleh. Ya, bersiwaklah, ya, bersihkan dengan siwak. Wa idkhali usbu'ika fi anfik, demikian juga jangan mengorek-ngorek hidung, macam ni. Kalau dalam bahasa Indonesianya ngupil di hadapan orang. Kalau mau ngupil misalnya membersihkan ya kotoran hidung, ya masuklah tandas atau dalam bilik khas kan, jangan pula kita. Karena itu tak boleh. Ya, su'ul adab lah. Bercanggah dengan etika dan tata krama. Wa kasrati busaqika wa tanakhumika. Demikian juga jangan banyak meludah. Jangan banyak meludah. Apatah lagi di hadapan orang ramai. Takut-takut di kanan kiri kita ada orang yang jijik dengan ludah kita, maka dia akan mendoakan keburukan kepada kita. Kalau sekiranya kita terpaksa nak meludah, maka menepilah, cari tempat yang sepi. Lepas itu kita meludah, dan biasakan kita meludah ke sebelah kiri. Dan jangan meludah ke arah angin berhembus.
Demikian juga watanakhumika, ya, berdahak, mengeluarkan dahak. Jangan suka mengeluarkan dahak di tempat-tempat ya ramai, di hadapan orang lain. Watardi zubabi an wajhika, atau menyibak-nyibak lalat yang datang ke muka kita. Jangan macam lalat. Waktu ambil pula yang daripada plastik yang apa itu macam sudu itu. Jangan. Diam aja macam itu. Wa kasrati at-tamatti. Demikian juga jangan terlalu banyak ya, at-tamatti. Tamatti itu kita kan selalunya duduk di atas kursi kan. Selalunya kita meluruskan tangan dan kaki, nak meluruskan otot. Macam ni, mohon maaf. Ini tamatti namanya. Jangan macam tu. Jangan buat macam tu. Itu yang dimaksud dengan tamatti dalam bahasa Arab, istilah dalam kitab. Jangan buat tamatti kecuali di dalam bilik khas kita, dalam rumah kita sendiri. Adapun bila mana kita ada di hadapan orang ramai, jangan buat macam tu. Sebab itu tanda apa dia tak sopan lah. Apatah lagi perempuan kan. Perempuan, jangan. Perempuan pula guna pakaian yang ketat macam, jangan. Itu akan menimbulkan fitnah. Dosa itu, dosa besar. Wattasa'ubi fi wujuhin nas, dan jangan kamu menguap di hadapan orang, menguap. Nah, kalau terpaksa kita menguap, terpaksa kita kena menguap sebab kita ngantuk, kurang tidur kan, maka menguaplah dengan menutup mulut dengan zahir tangan. Macam ni. Sebagai isyarat penolakan terhadap bisikan atau gangguan syaitan melalui penguapan itu. Macam ni. Karena menguap itu merupakan kebiasaan syaitan. Maka kita, kalau terpaksa kita nak menguap, maka menguaplah dengan meletakkan jari di sini. Telapak tangan kita. Menggunakan tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Itu yang sunnah. Jangan pula macam ni. Yang betul macam itu. Itulah cara-cara atau adab-adab yang diajarkan oleh beliau. Wa fis sholati wa ghairiha, demikian juga jangan menguap dalam salat. Kalau terpaksa kita nak menguap dalam salat, ya menguaplah tetapi dengan cara menundukkan ya kepala dan meletak mulut kita di sini. Ya. Sambil memohon ampun kepada Allah di dalam hati kita. Okay. Seterusnya kita akan khatamkan kitab ini. Ya, di sini sholat asar nanti insya Allah masuk pada pukul 4.40 lah insya Allah. Boleh kita habiskan kitab ini insya Allah. Wal yakun majlisuka hadian wa hadithuka manzuman wasgi ilal kalamil hasani mimma haddatsaka min ghairi izhari ta'ajjubin mufritin. Dan hendaklah apabila kamu duduklah dengan tenang. Jangan gerasa gerusuk, tenang. Kita lihat guru-guru kita kan. Guru-guru kita di pondok. Ulama-ulama kita tenang. Jangan gerasa gerusuk, tenang aja. Walaupun kita sedang berhadapan dengan orang yang memusuhi kita. Ya, lawan debat kita. Apalagi sekarang ini sedang debat-debat. Ya, kandidat presiden. Tenang aja. Jangan gerasa gerusuk, demikian juga jangan perlihatkan kecemasan-kecemasan dalam jiwa kita. Seterusnya, kata beliau, wa haditsuka manzuman. Demikian juga, tutur katamu harus tersusun. Retorika itu harus tersusun dengan baik. Agar memudahkan orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Ini adab menyampaikan pesan kepada orang lain. Atau baik dalam bentuk, sama ada dalam bentuk khutbah ke, dalam bentuk ceramah, kuliah ke, atau ketika mana kita sedang presentasi kepada orang lain. Maka kita kena belajar retorika. Ini sebagai tanda bahwa Sayyidil Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu juga mengambil kira atau peduli terhadap cara kita menyampaikan sesuatu. Beliau mengatakan, ya, kamu menyampaikan sesuatu ya dengan perkataan yang tenang, demikian juga dengan retorika yang tersusun, ya. Cara pengucapan pun harus fasih, kata beliau. Wasgil kalami ilal kalamil hasani mimman haddatsaka min ghairi izhari ta'ajjubin mufrid. Demikian juga perhatikanlah dengan seksama setiap ucapan baik dari orang yang sedang kamu ajak berbicara
tanpa terlalu memperlihatkan rasa terkesima atau terpesona atas apa yang dia sampaikan. Apabila ada seorang yang menyampaikan sesuatu yang terkadang menyebabkan seseorang itu takjub, menyebabkan seorang terkesima dan terkesan, maka kita jangan terlalu memperlihatkan sikap bahwa kita ini sedang terkesima ya, secara berlebihan. Biasa aja. Misal dia cerita tentang misalnya tentang kehebatan kawan-kawannya misalnya. Ada yang menghafal Al-Quran hanya dalam masa 3 bulan misalnya. Dia cerita dengan semangat. Kita biasa saja. Oh macam itu ke? Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan macam orang yang terkejut. Oh betul ke ini? Ya, tipu lawan nih. Jangan. Biasa-biasa saja. Ya. Kita harus mampu mengontrol diri kita, emosi kita. Baik ketika kita senang maupun ketika kita sedang dalam keadaan marah. Pertengahan lah. Pertengahan. Selanjutnya, wala tas'alhu i'adatah, dan kamu jangan meminta kepada lawan bicaramu untuk mengulang-ulang apa yang dia sampaikan kecuali apabila kita tidak faham. Ya. Waskut anil madhahiki wal hikayat, dan kamu jangan terlalu banyak, diamlah kamu dari melakukan atau menceritakan hal-hal atau sesuatu atau perkara-perkara apapun jua yang boleh menyebabkan orang tertawa terbahak-bahak, orang gelak lah dalam bahasa Melayu, yang menyebabkan orang boleh gelak. Tak boleh. Ya, tak boleh kita buat macam itu, sebab menyebabkan orang gelak itu hukumnya dosa. Apatah lagi percakapan yang kita sampaikan kepada dia yang menyebabkan orang gelak itu adalah percakapan yang bercampur dengan kedustaan, kebohongan atau penghinaan. Tak boleh, na'udzubillah. Demikian juga jangan kita terlalu banyak menceritakan tentang hikayat-hikayat, kecuali bila mana hikayat ini memberikan dampak positif kepada diri kita. Mohon maaf ya, saya campur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Memberikan kesan baik kepada diri kita. Tak apa kita nak cerita atau bagi tahu orang tentang hikayat-hikayat tentang semisal zaman dahulu kan, masa kita kecil-kecil lagi, cerita tentang si kancil dan si rusa misalkan, kecil-kecil dululah. Cerita-cerita yang sebenarnya remeh-temeh pun tak ada pesan-pesan agama. Kecuali bila mana cerita-cerita atau kisah-kisah itu mengandungi pesan-pesan agama yang baik. Seterusnya kata beliau, wala tuhaddits an i'jabika biwaladika wa syi'rika wa kitabika wa kalamika wa tasnifika wa sa'iri ma yakhussuka. Janganlah kamu bercerita kepada orang lain tentang ketakjubanmu atau keterpesonaanmu terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh anakmu. Semisal ada anak kita yang pandai, jangan pula kita cerita kepandaian anak kita suka-suka hati kepada orang lain yang kemungkinan dia tak ada anak, atau kemungkinan anak dia degil, atau kemungkinan anak dia pun pandai, sehingga bila mana kita cerita kepandaian anak kita itu dia merasa tersaingi. Tak payahlah kita cerita. Kita ajalah yang tahu, tak payah kita cerita kepada orang lain. Wa syi'rika, demikian juga tak payah kita cerita tentang keindahan syair-syair yang kita susun, puisi-puisi, demikian juga sajak-sajak kita. Wa kalamika, demikian juga perkataan-perkataanmu, wa tasnifika wa sa'iri ma yakhussuka, demikian juga kitab-kitab atau buku-buku karangan hasil karyamu, jangan kamu ceritakan kepada orang lain dengan tujuan untuk membanggakan atau nak tunjuk-tunjuk diri lah. Wala tasannu al-mar'ati fit tazayyuni wa la tatabazzal tabazzul al-'abdi. Demikian juga ketika kamu menggunakan pakaian, janganlah kamu berpakaian layaknya atau menyerupai seorang wanita. Dengan cara apa? Terkadang kan kita tengok seorang lelaki nampak daripada jauh macam perempuan. Dia guna apa dia? Celak mata. Walaupun memang sunnah menggunakan celak mata itu, tapi kesunahan dia itu bila mana tidak menimbulkan fitnah. Jangan terlalu besar sampai ke sini. Lepas tu pula rambut dia panjang misalkan. Lepas tu pula cara berjalan menyerupai wanita dengan melenggak-lenggok. Na'udzubillah. Itu adalah cara-cara yang dilaknat oleh Allah. Ya, demikian juga jangan bermewah-mewah dalam berpakaian, dan juga jangan bertingkah laku macam seorang hamba atau budak dalam bahasa Indonesia.
berpakaian dan pakaian yang menyebabkan orang menilai tak betul kepada kita, menilai miring dalam bahasa Indonesia. Jangan. Kita diajarkan keseimbangan, kesederhanaan, tampil dengan sederhana. Tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Wa tawaqqa kulla al-kihli kasrat al-kihli wal israfi fid duhni. Demikian juga. Ya. Menghindarlah kamu dari terlalu banyak menggunakan celak mata. Kalau seandainya pun kita nak guna sunnah bagi lelaki, sebab baginda Rasulullah SAW mengamalkannya, sikit je. Ya. Dan kita boleh mengamalkan sunnah ini bila mana kita telah memastikan bahwa ketika mana kita melakukan atau mengamalkan sunnah ini tidak menyebabkan penilaian-penilaian yang tak elok daripada masyarakat sekitaran, disebabkan karena dia orang tak faham lagi tentang kesunahan menggunakan kuhul, ya, menggunakan celak mata. Oleh sebab itu di kawasan kita, ya, terutamanya di kawasan ya, tempat saya tinggal ini, orang yang menggunakan celak mata itu akan menjadi fitnah. Maknanya kesunahan mengamalkannya telah hilang. Karena boleh menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Kita amalkanlah sunnah-sunnah yang lain, sebab sunnah bukan setakat satu je kan, banyak sangat. Oke. Seterusnya kata beliau, jangan juga terlalu banyak menggunakan minyak rambut. Minyak rambut. Dan memang sunnah menggunakan minyak rambut, tapi sekedar je, tak payah melampau sangat. Demikian juga sunnah bagi lelaki menggunakan minyak wangi. Tetapi minyak wangi yang sesuai untuk lelaki adalah minyak wangi yang bau dia tidak terlalu menyengat. Demikian juga jangan terlalu banyak. Sikit je, setakat nak bagi aroma wangi, sikit je, walaupun sikit. Tak payahlah guna. Ambil banyak. Lepas tu macam orang yang nak mandi, guna minyak wangi tu. Tak payahlah. Wala tulihha fil hajat wala tushajji ahadan ala zulmi. Demikian juga janganlah kamu meminta sesuatu kepada orang lain dengan talwih itu maksudnya dengan merengek. Tolonglah bagi, kalau awak tak bagi kepada siapa saya nak minta bantuan ni, awak je yang boleh buat, awak je yang boleh tolong saya. Tak boleh macam tu. Kita minta bantuan daripada orang itu sekedar aja dengan cara-cara yang sopan, tetapi jangan pula kita menzahirkan kesan yang kita ini perlu sangatlah terhadap bantuan dia. Demikian juga jangan menyemangati atau memotivasi orang lain siapapun dia untuk melakukan kezaliman. Selanjutnya kata beliau, wala tu'allim ahadan min ahlika wa waladika fadlan min ghairihim miqdara malika fa innahum in ra'awhu qalilan hinta alaihim wa in ra'awhu katsiran lam tablugh qattu ridahum. Dan janganlah kamu memberitahu kepada siapapun, sama ada anak, istri, demikian juga kepada orang lain tentang jumlah hartamu. Jumlah harta kena rahasia. Tak boleh orang tahu. Kecuali bila mana kita nak ikut bertanding kat pilihan raya kan, sebab di sini dia panggil SPRM. Ya kan? Ya, kalau kita itu istilahnya tuh kayak KPK lah. KPK memang meminta kepada kita untuk memberitahu tentang berapa jumlah harta murni kita. Nah, adapun apabila kita tidak terpaksa tidak ada yang memaksa kita karena alasan-alasan tertentu untuk memberitahu tentang jumlah harta kita, maka kita tidak diperbolehkan. Tak payah nak bagi tahu jumlah harta kita kepada keluarga kita. Tapi bukan maknanya kita kedekut, bukan bermakna kita bakhil kepada keluarga kita. Sebab dia, kata beliau, fa innahum in ra'awhu qalilan hinta alaihim. Sebab bila mana mereka mengetahui bahawa harta benda yang kamu miliki itu sikit je, maka kamu akan menganggap mereka itu, kamu menghinakan mereka dengan sikitnya harta itu. Maknanya mereka itu menyangka bahwa kita menghina, maksudnya tidak memberikan hak-hak mereka dengan baik. Atau makna yang lain, kita menghinakan diri kita di hadapan mereka.
Ya, karena mereka akan mengatakan, oh ternyata nampak aja daripada luar, baju oke, penampilan oke, kereta, tapi ternyata tak ada duit pun misalnya kan. Wa in ra'ahu katsiran lam tablugh qat ridahum, dan apabila mereka tahu bahwa kamu orang kaya, banyak duit, ya, maka dia orang takkan pernah merasa puas hati dan akan berusaha untuk meminta lebih sampailah mereka ya, berubah menjadi orang-orang yang serakah, tamak, dan tidak akan pernah redha dengan apapun yang kita bagi. Kita rahasiakan aja harta benda kita bagi lelaki, sebab memang yang memegang ya duit dalam Islam itu adalah lelaki. Tapi bukan bermakna istri atau perempuan tak boleh. Boleh aja. Tapi yang pegang ya akar duit itu adalah lelaki yang bagi kontrol. Ya. Tulis keperluan istri, keperluan anak berapa, rumah, bayar elektrik, bayar apa, api, air, demikian juga yang lain. Baki kita yang pegang, tetapi jangan pula kita kedekut. Ya, jangan kedekut. Ya, kita bagilah, tengok ada keperluan tambahan, kita bagi macam itu. Sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kemampuan kita. Wajifuhum min ghairi unfin walin lahum min ghairi dha'fin. Demikian juga jaga jaraklah dari mereka, bukan disebabkan karena kita marah dan kita tidak suka kepada mereka, dan juga berlemah lembutlah kepada mereka, tetapi dengan tidak terlihat macam orang yang lemah. Maksudnya pertengahan lah. Wala tuhazil amataka wala abida wala abdaka fayasquta waqaruka min kulubihim. Demikian juga jangan terlalu banyak bergurau kepada pembantu kita, kepada ini kan dulu masih zaman dulu masih ada lagi orang panggil hamba. Jangan banyak bergurau kepada hamba atau budak di dalam bahasa Indonesia, karena itu akan menghilangkan wibawamu di hadapan mereka. Kalau sekarang contohnya adalah jangan kita terlalu suka bergurau secara berlebihan kepada para pembantu yang ada di rumah kita atau pekerja-pekerja kita. Tetap bergurau, silakan bergurau, tapi bergurau yang mempunyai manfaat, ada nilai-nilai ilmu dan hikmah di dalamnya. Wa idza khasamta fawaqqir wa tahaffaz min jahlika wa ajalitik. Allah. Dan apabila kamu terpaksa bertengkar, bergaduh dengan orang lain, maka tetaplah menjaga kehormatan orang yang teman kita, lawan kita bergaduh. Tetap jangan menghina. Demikian juga jagalah diri daripada memperlihatkan atau menzahirkan kejahilan serta gelojoh kita. Gelojoh itu maksudnya gopoh-gopoh kita, sifat tergesa-gesa kita dalam menyampaikan pendapat-pendapat kita. Jangan gopoh-gopoh, jangan gelojoh. Gelojoh itu maksudnya tergesa-gesa dalam menyampaikan argumentasi ketika kita sedang berdebat dengan orang lain. Wa tafakkar fi hujjatik wa la tuksir isyarata biyadik. Dan berfikirlah sebelum mengeluarkan hujjah. Kita sedang berdebat dengan seorang, berdebat dengan seorang, maka sebelum kita nak keluarkan hujjah itu, kita kena fikir baik dulu. Ya. Demikian juga jangan terlalu memberikan banyak isyarat macam ini. Jangan. Hukumnya tak boleh. Wala tuksir iltifata ila waraika, dan jangan juga terlalu sering menoleh ke belakang saat kita sedang berdebat dengan seorang, karena itu akan menimbulkan rasa kurang percaya diri dan menyebabkan semangat lawan bicara kita ini untuk menjatuhkan kita semakin besar. Karena dia mengesan, dia menganggap kita, oh ini penakut, ini orangnya kurang tenang, ini gampang, ya, senang untuk menjatuhkan kita. Ini merupakan adab-adab berdebat yang diajarkan oleh beliau, ketika mana kita terpaksa kena berdebat untuk mempertahankan agama kita, untuk mempertahankan hak-hak hak-hak masyarakat kita semisal, maka kita kena jaga adab-adabnya. Wala tajsu ala rukbataik. Wala tajsu ala rukbataik. Demikian juga jangan kamu berdiri di atas kedua lututmu. Ya, duduk di atas punggung kita lah, jangan duduk di atas lutut, karena itu merupakan isyarat kesombongan.
Wa idza hada'a ghadabuka fatakallam, dan bila mana kamu marah, maka janganlah kamu bicara kecuali bila mana kemarahan itu telah mereda, telah mengurang. Wa idza qarrabaka as-sultanu fakun minhu ala haddis sinan. Allahu akbar. Dan apabila seorang penguasa mendekatkanmu, mengajakmu untuk dekat, ya, menjanjikanmu jawatan, menjanjikanmu, menginginkan kamu untuk menjadi orang yang dekat, maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Seperti mana kehati-hatianmu dalam memegang pedang yang sangat tajam. Itu. Ala haddis sinan. Hati-hati memegang, ya, pedang yang sangat tajam tanpa sarung. Oh, bahaya. Tak pandai-pandai memegang, maka pedang itulah yang akan melukai kita. Wa iyyaka wa sadiqul afiyah. Maka hati-hatilah juga, ya, dari seorang sahabat yang hanya mendekat kepada kita ketika kita sehat, ketika kita kaya, ketika kita berjaya, dan menjauh daripada kita ketika kita sakit. Demikian juga ketika kita sedang susah. Fa innahu a'dal a'da, karena sungguhnya sahabat semacam itu adalah musuh yang paling buruk. Musuh yang paling buruk. Wala taj'al malaka akrama min 'irdik, dan janganlah kamu menjadikan harta bendamu lebih mahal dibandingkan harga dirimu. Jangan menjual harga diri dengan dunia. Fahadal qadru ya fata yakfik. Inilah kadar yang cukup, ya, min bidayatil hidayah, daripada permulaan untuk mendapatkan hidayah. Maksudnya kadar pembahasan tentang kitab ini cukuplah sebenar bagi kita, ya, atau bagi sesiapapun yang ingin, ya, mendapatkan permulaan hidayah untuk sampai kepada nihaya daripada takwa, penghujung daripada takwa. Fajarib biha nafsaka fa innaha salasatu aqsamin. Maka cobalah untuk dirimu, amalkanlah untuk dirimu, kamu coba amalkan untuk dirimu sendiri sebelum orang lain, sebelum mengajak orang lain. Fa innaha ala salasatu aqsamin. Karena sungguhnya isi kepada kitab ini terbagi menjadi 3 bahagian. Qismun fi adabi ta'at, satu bahagian yang menjelaskan tentang adab-adab pelaksanaan taat kepada Allah. Wa qismun fi tarkil ma'asi, demikian juga bahagian yang kedua adalah adab-adab tentang tata cara menjauhkan diri daripada maksiat-maksiat. Wa qismun fi mukhalatatil khalqi, dan yang ketiga adalah adab-adab yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang adab-adab berinteraksi dengan makhluk. Wa hiya jami'atun li jumalin muamalatil 'abdi ma'al khaliqi wal khalqi. Dan isi daripada kitab ini, daripada pembahasan adab-adab itu sebenarnya telah mencukupi, ya, untuk kita jadikan sebagai wasilah bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha ragiban fil amali. Dan bila mana engkau melihat isi kandungan daripada kitab ini sesuai dan layak untuk dirimu, sesuai dengan kapasiti kita, dan kamu melihat bahwa hatimu cenderung kepadanya untuk mengamalkannya, fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil imani qalbak. Ketahuilah dan sadarilah bahwa sungguhnya kamu adalah seorang hamba yang telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu. Wa syarabihi sadrak, dan juga telah melapangkan dadamu. Alhamdulillah. Moga-moga kita tergolong sebagai golongan ini. Allahumma amin. Wa tahaqqaq anna li hadhihi al-bidayati li anna hadhihi al-bidayati nihayah, dan ketahuilah, sadarilah bahwa permulaan daripada kitab ini ada matlama dia, ada penghujung dia. Maksudnya apa? Bila mana kita mengamalkan isi daripada kitab ini dengan baik dan keikhlasan hati, kita akan boleh sampai kepada nihayah dia. Apakah nihayah dia itu? Wara'aha asraron, ya, wa aghwaran. Nihayah dia, di belakang dia itu, ya, banyak rahasia-rahasia yang akan terungkap dalam jiwa dan hati kita. Demikian juga banyak kebaikan-kebaikan yang bersifat halus. Wa uluman, demikian juga banyak ilmu-ilmu lain yang akan hadir dalam jiwa kita. Wa mukasyafat, dan, ya, singkapan-singkapan rahasia, ya. Ilmu rahasia dalam jiwa kita akan
terzahir, akan terungkap setelah kita memahami dengan baik isi kitab ini, mengamalkannya dengan ikhlas, dengan hanya memohon dan dengan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan buka ya nihayah dia setelah kita mengamalkan bidayah daripada ya amalan ini. Wa qad auda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin fashtagil bi tahsilihi. Dan kami telah merangkum dan telah menjelaskannya ya, atau menjelaskan tentang nihaya-nihaya hasil-hasil daripada pengamalan kitab ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka cobalah untuk mencari dan mengamalkannya. Wa in ra'aita nafsaka tastasqil al-amal bi hadzal wadha'ib, dan bila mana engkau melihat rasa diri bahwa kamu merasa berat untuk mengamalkan nasihat-nasihat daripada amalan-amalan dalam kitab ini, wa tatruka hadzal fanna minal ilm, dan kamu meninggalkan ya, ilmu ini, maksudnya menganggap remeh ilmu ini, wa taqula fi nafsi, dan kamu berkata pada dirimu, anna yanfa'uka hadzal fannu fi mahafil ulama, bila ya, ilmu ini boleh mengangkat derajatmu di kalangan para ulama. Maksudnya seakan-akan ya dia berkata kepada dirinya sendiri ketika melihat ilmu ini, ilmu ini takkanlah dengan ilmu ini awak boleh menjadi orang yang mulia di hadapan dan di kalangan para ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza alal aqrani wan nuzara, dan takkanlah ilmu macam ini boleh ya mengangkat kemuliaanmu di hadapan kawan-kawan dan sejawatan kamu. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara, dan takkanlah ilmu ini boleh mengangkat derajat kamu, pangkat kamu di hadapan para menteri, demikian juga di hadapan para orang-orang yang mempunyai jawatan. Wa kaifa yusiluka ila silati wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada, dan kamu berkata pada dirimu ya, bila mana kamu berkata kepada dirimu, takkanlah ilmu ini boleh menghantarkan saya untuk mendapatkan ya kemewahan dunia, demikian juga menjadi pengetua daripada lembaga wakaf dan juga menjadi qadhi ya, seperti itu. Fa'lam, maka ketahuilah ya. Maksudnya bila mana ada percakapan macam itu, cakapan macam itu pada diri kita, dalam diri kita sendiri meremehkan ilmu ini, kata beliau, fa'lam, ketahuilah anna syaitana qad aghwak wa ansaka muqallabaka mutaqallabaka wa maswak. Sungguhnya bila mana itu berlaku pada dirimu, ketahui dan yakinilah bahwa sungguhnya syaitan telah berjaya menyesatkanmu dan juga berjaya membuatmu lupa tentang tempat kembalimu dan tempat menetapmu di akhirat nanti. Maksudnya seakan-akan beliau mengatakan, oh ini tanda awak ini akan masuk neraka nih, karena meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatlub laka syaitanan mislak, oleh karena itu bila mana kamu cakap macam itu ya, tak payahlah amalkan kitab ini. Cari dia syaitan yang boleh menjadi sahabat kamu. Jadikanlah syaitan ini sebagai sahabat kamu. Ya. Beliau marah bila mana kita meremehkan ilmu ini, kitab ini, sebab kitab ini adalah kitab atau ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yafutukal mulkul summa alam, dan ketahuilah annahu qad la yasfu lakal mulku fi mahallik fi mahillatika fadlan an qaryatika wa baladik. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak akan pernah berkekalan kekuasaan yang kamu miliki, sama ada di tempatmu sendiri, apatah lagi nah, demikian juga di kampung dan di negaramu sendiri. Maksudnya apapun yang kita miliki tidak akan pernah berkekalan, tidak akan pernah membahagiakan diri kita kecuali bila mana kita guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Summa yafutukal mulkul muqimu wan na'imud daimu fi jiwari rabbil alamin. Sehingga bila mana kamu sibuk dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat, apatah lagi meremehkan isi daripada kitab ini, disebabkan karena kamu tak puas hati dan juga kamu sibukkan diri dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan nasihat-nasihat dalam kitab ini, maka kamu tidak akan mendapatkan ya, nikmat yang berkekalan atau kerajaan yang berkekalan di akhirat nanti, dan juga nikmat yang berkekalan fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan pemilik alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penutup daripada kitab ini ya.
keselamatan dan rahmat senantiasa menyertai kalian. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah awalan wa akhiran, mulai daripada permulaan sampai kepada akhir, zahiran wa batinan, zahir dan batin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada upaya, daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah yang maha agung dan maha luhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tammal kitabu bihamdillahi wa aunihi wa husni taufiqihi. Telah khatam penulisan kitab ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan dengan pertolongan serta taufik daripada Allah. Alhamdulillah, kitab ini telah Allah bagi peluang kepada kita untuk kita khatamkan, dan kita berjaya menghatamkannya dengan bantuan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga isi daripada kitab ini boleh kita amalkan dengan ikhlas dan boleh menghantarkan kita kepada kebenaran sejati, boleh menyebabkan kita bahagia di akhirat nanti, dan semoga boleh kita ajarkan kepada orang lain dan boleh diamalkan orang yang telah kita ajarkan kepadanya dengan keikhlasan hati, dan menambah rasa cinta kita dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan ilmu dan keikhlasan hati, dan semoga keberkatan daripada kitab ini boleh kita peroleh dan berkekalan dalam jiwa kita. Dan semoga Sayyidi pengarang daripada kitab ini mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan tempat yang paling sempurna dan paling membahagiakan di akhirat nanti. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Demikian juga kita niatkan untuk ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita hadiahkan bacaan suratul Ikhlas untuk mengarang kitab, yaitu Sayyidi Al-Imam Al-Ghazali. Demikian juga baginda Rasulullah, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, kaum muslimin dan muslimat, para ulama dan aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Dan insyaallah seterusnya kitab yang kita nak baca ada dua. Bagi para sahabat yang ingin menyimak atau mengikuti kajian ini, yang pertama adalah kitab Minhajul Abidin. Para sahabat sekalian boleh download ke Google. Kitab Arab dia Minhajul Abidin, karangan daripada Sayyidil Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala. Dan yang kedua adalah kitab tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Sayyidil Imam Al-Allamah Qadi Abdul Fadli Iyad, Imam Iyad, yang bertajuk Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini dua kitab yang akan kita baca. Kitab ini memang besar. Muka surat dia, jumlah muka surat dalam 900 lebih. 800 lebih, dekat 900 lah, kurang lebih lah 900 muka surat. Dan kita nak baca ini memang walaupun kitab dia tebal, tapi insya-Allah kita baca dalam beberapa tahun lah. Tapi kita usahalah, tak mustahil kan. Allah Subhanahu wa taala bagi kemampuan kepada kita untuk boleh membacanya dalam masa yang singkat insya-Allah ini kitab ini. Dan doakan saya para sahabat sekalian untuk boleh istiqomah dalam melakukan program ini. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.